Q&A, karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Dipandu oleh Yohana Margareta dan panelis kita Sujiwo Tejo, Valentino Simanjuntak, Willy Aditya, Abdur Arsyad, Abdul Kohar, Bang Rocky itu kalau bikin gaduh emang dari hati atau ada pesanan sih? Kenapa tidak suka sekali dengan pemerintahan Jokowi? Bung Rocky pernah mendirikan partai, tapi setelah mendirikan Anda lari begitu. Berarti perjuangannya Bang Rocky ini maunya apa gitu berarti, Pak Luhut Panjaitan? Jadi Indonesia akhirnya masuk dalam jebakan utang Cina. Dan yang bertanggung jawab adalah Luhut Binsar Panjaitan. Kampanye untuk negeri, tapi mencuri untuk diri sendiri. Cuak! Selamat datang di Q&A, di mana setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Yang penonton setia Q&A diharapkan menahan emosi. Kenapa? Karena bintang tamu yang satu ini akan kita hadirkan, dia adalah seseorang yang bisa dikatakan mungkin hatersnya banyak atau nggak tanggung-tanggung dalam menyatakan statement-statement yang kontroversial atau banyak sekali mengkritik soal-soal pemerintahan. Kalau di luar negeri ada Rocky Balboa yang bisa bikin 49 kali KO. Nah kali ini kalau Rocky Gerung bisa bikin politisi-politisi KO. Langsung saja, apakah benar no Rocky, no party? Nah kita akan langsung saja undang bintang tamu kita malam ini, dialah Rocky Gerung. Ayo anak. Halo, apa kabar? Loh, benar. Baru datang udah bikin kegaduhan. Tapi mau tahu dong, Bang Rocky itu kalau bikin gaduh emang dari hati atau ada pesanan sih? Dari mimpi aja, kalau mimpi buruk pasti gaduh pagi. Oke, tepuk tangan Rocky Gerung. Sebelum saya bacakan aturan mainnya untuk Bang Rocky dan juga para panelis yang ada di sini, kita akan dengarkan kata sambutan dari Abdur Ini untuk aku paling tunggu-tunggu. malam ini. Tepuk tangan buat Abdur. Jangan cium, Bang. Ayo betul. Bang Rocky, mohon izin. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Ini Bung Rocky Gerung nih luar biasa sekali. Beliau ini ya, suka sekali kritik pemerintah, sumpah. Setiap hari saya nonton videonya beliau itu kritik pemerintah, kritik pemerintah. Tapi selain daripada itu, beliau juga ternyata punya hobi naik gunung. Kayaknya template-nya aktivis ya begitu ya. Kritik, naik gunung, kritik, naik gunung. Karena Suhogi juga begitu kan, suka naik gunung juga gitu. Kenapa suka naik gunung, Bung? Maksudnya biar gampang menghindari undang-undang ITE ya kayaknya ya. Enggak, kalau naik gunung pasti turun. Kalau naik kursi kekuasaan nggak mau turun. Beliau sudah dilaporkan berulang-ulang kali oleh orang yang cenderung sama gitu. Yang melaporkan beliau, tapi selalu lolos. Hebat juga, bahkan beliau ketika menjadi saksi ahli, sidang ijazah palsu, jaksanya itu dimarah-marahin. Dibodoh-bodohin jaksanya. Saya bilang, kok bisa begitu ya? Bung Rocky ilmu hitam ya kayaknya ya. Tidak punya ijazah tapi mengajar filsafat dari S1 sampai S3. Honornya juga tidak pernah diambil. Tapi bisa hidup. Nah, saya yakin sih ilmu hitam pasti. Udah fix ilmu hitam pasti. Yang terakhir nih, beliau ini berbicara tuh quotable lah ya. Banyak yang dikutip sama orang-orang. Tapi satu hal yang saya paling ingat sampai sekarang itu adalah ketika beliau mengatakan bahwa pemerintah itu adalah pencipta hoax terbaik. Karena mempunyai instrumen yang paling lengkap gitu untuk menciptakan sebuah hoax gitu. Lalu kemudian setelah saya pikir-pikir, ya memang betul juga. Tapi yang pemerintah tidak punya adalah seorang Rocky Gerung. Kenapa? Pemerintah tidak punya tuh Rocky Gerung. Makanya pemerintah kemudian cari, kira-kira siapa ya yang mau lawan Rocky Gerung? Dapatlah Ali Mokhtar Ngabalin. Datang untuk lawan. Ya itulah pemerintah itu memegang prinsip tidak ada rotan, kayu bakar pun jadi. Oke, yang pasti ini sudah panas di awal acara. Kita akan semakin bikin panas dengan memulai bintang tamu kita harus menjawab banyak pertanyaan dari para panelis melalui pilihan box. Kita lihat, buka dulu, ada 9 box. Nomor berapa yang pertama, Bang Rocky? 5.
Nomor 5, wow, poros tengah langsung dipilih. Kita buka, di balik nomor 5 ada 2024. Wah, langsung, Oke, langsung. Sebelum saya serahkan ke panelis, saya mau tahu dulu dong, menurut Bung Rocky ini 2024 pemilu akan benar-benar terlaksana tepat waktu nggak sih? Lebih besar kemungkinannya tidak terlaksana. Kenapa? Saya nggak lihat ada tanda-tanda bahwa pemilu itu disiapkan untuk kompetisi yang sehat. Karena Pak Jokowi sampai sekarang masih jadi endorser. Jadi dia baru terlaksana kalau Pak Jokowi berhenti jadi endorser, itu sebetulnya. Jadi sebetulnya pemilu itu kan adalah tertib, keteduhan untuk memilih. Kalau diganggu-ganggu oleh Pak Jokowi, ya itu artinya Pak Jokowi nggak ingin ada pemilu sebetulnya. Kan gampangnya begitu. Bang Kohar. Gini, Apa? itu kan ada alasan karena ingin melanjutkan keberlanjutan katanya, era. Logis nggak sih sebetulnya? Hak apa presiden ingin pastikan dia harus berlanjut? Kan rakyat yang menentukan, you mau berlanjut apa enggak? Ya, dia pemerintahannya berakhir. Iya. Tetapi apa yang sudah dihasilkan selama ini mubazir dong kalau nggak berlanjut misalnya. Ya kalau berlanjut artinya presiden berikutnya juga akan pakai pola yang sama. Kalau begitu sampai 2302 itu berlanjut terus. Kan ada break, setiap pemilu itu adalah radical break, dievaluasi itu. Kalau bagus ya dilanjutin. Kan ditentukan nanti di dalam speech dari presiden terpilih, dia mau lanjutkan periode Pak Jokowi atau enggak tuh. Kalau sekarang ditentukan itu enggak, artinya enggak fair. Jadi udah di brief siapa yang ingin melanjutkan dia akan dapat endorsement dari presiden. Kan itu dungunya di situ. Oh, dungu. Oke. Oh, ada keluar satu dungu. Bang Willy, ayo dong. Kalau seperti itu pandangan seorang Rocky, figur seperti apa yang kemudian pas menjawab tantangan zaman Indonesia ke depan? Saya pengen lihat isi otaknya bukan wajahnya tuh. Figur itu ditentukan oleh isi kepalanya tuh. Mang bisa dipisahkan? Pasti bisa tuh. Bagaimana cara memisahkan isi kepala dengan orang? Yes, ada figur yang baik-baik tapi isi kepalanya buruk. Jadi kita mau tunggu isi kepalanya itu dikeluarkan. Baru kita sebutkan, oh figurnya seperti itu atau seperti ini, silakan pilih. Hanya isi kepala atau integritasnya juga penting? Saya pakai kriteria. Pertama adalah soal integritas. Jadi pemimpin berikut itu bukan soal elektabilitasnya. Nah. Dia pertama mesti lolos etikabilitasnya. Di dalamnya ada integritas. Berikut dia lolos sensor intelektualitas. Setelah itu baru kita pertimbangkan elektabilitasnya tuh. Jadi kalau dia gagal di dalam etikability, apalagi filter berikutnya intellectuality, ngapain kita kasih dia elektabilitas? Oke, Mbak Tejo silakan. Kenapa di setiap kesempatan kalau aku nggak salah dengar, Bung, gunung yang direkomendasi untuk didaki itu Rinjani. Karena di atas ada Dewi Anjani. Oke, selesai di box pertama untuk 2024, kita masuk ke box selanjutnya. Bang Rocky, silakan pilih box nomor berapa? 9. 9, kita buka. Di baliknya ada politik gelitik. Lanjut loh ya, 2024 sekarang kita masuk ke politik gelitik. Nah langsung saja mungkin Bang Kohar. Bung Rocky pernah mendirikan ya, menjadi founder lah ya, partai bersama Dr. Syahrir, Partai Indonesia Baru, lalu Partai Sri. Oke. Tapi setelah mendirikan, Anda lari begitu kan. Anda biarkan itu partai itu jalan sendiri, Anda tidak masuk di dalamnya. Memang supaya kita Kenapa? supaya kita uji partai itu bisa berjalan nggak setelah konsepnya dibuat. Kan begitu partai dideklarasikan, idenya lengkap, tinggal teknokrasi di dalam partai itu kan. Dan saya nggak mungkin mengurus teknokrasi itu. Jadi ya saya membantu melahirkan Partai Indonesia Baru waktu itu dengan ide untuk mengetahui apakah Indonesia sanggup untuk masuk di dalam imperatif democratic imperatif itu, yang sepenuh-penuhnya didasarkan pada force of the better argument. Kita waktu partai itu dibuat, ide saya adalah kita bikin partai supaya semua orang mampu berdebat dengan akal pikiran di situ. Partai itu gagal. Dia masuk ke ikut pemilu tapi urutan ke-24 itu. Mungkin karena Bung Rocky nggak bergelut langsung. Kan kita tahu kita mau duel ide bukan duel amplop di situ kan. Jadi buat apa nuntun? Kalau pikiran udah jalan kan dia akan jalan sendiri kan. Tapi saya tahu waktu itu bahwa publik politik Indonesia belum cukup mampu untuk mengajukan tesis-tesis radikal dalam demokrasi. Itu selesai. Lalu waktu Sri Mulyani dianiaya, saya beberapa teman kita bikin Partai Sri, Serikat Rakyat Independen. Ya. Kita pakai kata Serikat Rakyat
dan independen gitu. Untuk membedakan dengan partai yang elit segala macam itu. Jadi kita mau kembalikan ideologi kerakyatan itu yang mungkin orang sebut a kind of socialism untuk menguji apakah bangsa ini bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa akumulasi atau tanpa sistem kapitalis itu. Tapi kita ingin supaya individualisme itu diajukan bukan dalam pengertian kepentingan individu tapi kebebasan individu. Nah itu gagal tuh karena dianggap. Artinya dari 2 eksperimen itu kesimpulan Bung Rocky apa? Yang masyarakat kita akal sehatnya belum cukup untuk Akal sehatnya belum cukup ya, untuk mencerna ide. Kalau ngambil amplop itu terlatih, tapi mencerna ide ini soalnya. Terlatih. Kenapa sih kok belum bisa mencerna ide padahal kan juga banyak tokoh-tokoh yang pinter, nggak semua masyarakat kita bodoh loh, Bung Rocky. Ada soal feodalisme. Jadi prinsip tadi individualitinya, keindividuan kita itu masih bisa dibatalkan oleh feodalisme, oleh komunalisme, oleh kapitalisme, oleh macam-macam, oleh hedonisme. Jadi bukan gagal, saya anggap belum waktunya tuh, tidak timely sebetulnya. Nah, setuju nggak nih Bung Willy nih? Ini apa yang dikatakan Rocky, satu hal yang nggak terbukti. Apakah Rocky hanya menjadikan intelektualitas itu hanya piranti-piranti tanpa kemudian apa yang dibilang oleh Mas Kohar, gatuk gitu. Karena apa? Ide itu juga menjadi driven perubahan, bukan hanya ngebacot semata-mata. Nggak cukup beride tapi harus justru aksi. itu. Iya, harus aksi. Gimana tuh? Iya memang kalau tahap idenya itu tidak berakar atau tidak tumbuh, ya aksinya apa? Tapi kalau idenya sendiri tidak bisa tumbuh, itu artinya ada problem dengan mungkin nggak kompatibel demokrasi dengan masyarakat Indonesia kan. Silakan Valen. Bang Rocky ini misalnya membuat sebuah partai, membuat sebuah ide, membuat sebuah gagasan lagi-lagi di level yang filsuf kan. Okay. Tapi kemudian nggak sampai ke prakteknya ternyata. Dan Bung Rocky lebih kepada, ya memang saya jangan jadi teknokratnya, saya di filsufnya. Tapi sampai kapan Bang? Kalau sampai akhirnya itu tidak ada yang bisa menjalankan, mungkin memang Bang Rocky yang juga harus bisa menyelaraskan 4 strata tadi. Enggak gitu. gini, Valen. Enggak, gue lagi agak jadi pinter gitu. Bukan. Jangan dipotong. Aduh. Udah panjang-panjang ternyata enggak Enggak gitu. bisa. Kenapa? Enggak bisa. Kita harus mendidik Udah ya. bagus banget gue kayaknya. Udah mendingan Ide diam itu deh. pelaksananya, eksekutornya Iya. enggak harus yang bersangkutan. Betul. Jadi di wayang kalau kamu tahu, sorry, ada seorang pandita yang sangat sakti, dia hanya perlu mencari rama untuk membunuh Rawana. Padahal dia bisa langsung membunuh, nggak bisa. Sebagai eksekutor dia perlu rama. Berarti maksudku Gitu loh. berarti perjuangannya Bang Rocky ini Nggak utuh, nggak full. maunya apa gitu berarti. Saya selalu berpikir bahwa ide itu dia akan cari kaki, dia akan merambat. Ya. Kan kadangkala ide itu nggak kelihatan tuh. Tadi Anda sebutkan visi itu dimaksudkan untuk disodorkan atau diselundupkan ke dalam wilayah politik. Tetapi pada waktu itu kita tahu bahwa untuk menyelundupkan itu perlu amplop. Amplopnya nggak ada. Jadi kalau Anda bilang kenapa nggak terusin, boleh, tapi saya mesti jadi oligarki juga. Dan itu bertentangan dengan visi tadi kan. Jadi memang udah gagal di situ, nggak ada soal. Saya nggak menyesal itu. Pada saat memberikan ide gagasan tadi dari tahap filsuf itu, kan udah tahu medannya akan seperti itu Bang. Nah, betul. Kenapa konsepnya tetap dibuat yang udah tahu itu akan mentok di tahap implementasi karena Betul. sudah amplop semua Bang. Iya. Kita bisa menanam pondasinya. Ngerti, kita bisa mengubah itu. Kalau saya ingat prinsipnya Madonna bilang begini, Anda bisa berubah, become a better version of yourself. Jadi bukan become a better person, a better version of yourself. Jadi versi lain dari dirimu. Saya nggak mau jadi orang lain. Saya tetap dengan versi itu, lalu saya uji. Kalau nggak bisa, ya nggak ada soal kan. Nah, Bung Rocky. Yang penting saya udah berupaya, saya menjadi better version, bukan better person. Nah. Kalau jadi better person, saya mesti kumpulin amplop Nah, buat buktikan gimana? itu. Gimana kalau misalnya ada yang kemudian seperti Bung Rocky ini banyak kritik, kemudian banyak ide, banyak gagasan, tapi ternyata tujuannya hanya untuk menarik amplop, mencuri perhatian agar dapat amplop. Banyak orang. Bung Rocky? Saya itu. Nah, kalau Bung Rocky gimana dong? Bisa dianggap seperti itu juga nggak? Ya saya nggak bisa judge orang. Kalau Kalau Anda Bung tanya Rocky? saya ngumpulin amplop itu. Yang nyodorin amplop banyak, tapi Yang saya bilang nyodorin amplop amplop saya lebih banyak. banyak. Jadi saya nggak perlu. Oke, tepuk tangan. Ya, kembali di Q&A karena
setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Tantangannya masih ada, teman-teman panelis dan Bung Rocky. Kita akan mulai langsung dengan box mana yang akan dipilih Rocky Gerung. 4. 4. Nomor 4, play or pass. Pas. Oke, lanjut. Next box. 2. Nomor 2, dibalik nomor 2. Benar-benar jawaban. Benar-benar jawaban kita akan langsung kasih kesempatan ke Abdur tadi. Saya. Abdur. Kita berikan semangat untuk Abdur. Ini hal yang pas banget, boxnya pas banget. Bung, saya pengen tanya, Bung Rocky kenapa tidak suka sekali dengan pemerintahan Jokowi? Wow, honest question ya. Saya bukan tidak suka sekali. Sekali-sekali saya suka. Pada waktu awal, saya nggak anti Jokowi. Di awal ketika Pak Jokowi mulai namanya muncul, kita beri kesempatan seorang sipil itu masuk di dalam politik. Lalu saya bikin perjanjian dengan mereka yang sekarang ada di KSP Istana itu. Kalian kita dorong masuk ke dalam kabinet Pak Jokowi di awal bahkan. Tapi kalian mesti melapor ke kita. Kan etikanya begitu kan. Yang kita suruh masuk dia mesti melapor ke kita. Dalam perjalanan dia nggak melapor ke saya dan teman-teman saya yang di luar tuh. Dia bahkan cari suaka di dalam rejim itu. Jadi dari awal kita tahu mental ini dia menunggu amplop, dikasih amplop dia diam itu kan. Dulu kita bilang masuk ke istana bikin diskurs human rights di situ. Lakukan semacam pendekatan sehingga Pak Jokowi dilindungi oleh yang kita sebut sebagai prinsip-prinsip civilian value. Dia nggak lakukan itu. Kenapa waktu perundingan dengan teman-teman tuh tidak Bung Rocky aja yang masuk gitu? Kalau gue yang masuk nggak ada yang kontrol gue itu karena gue akan suka-suka di situ. Oke, silakan Bang Kohar. Bung Rocky pernah tulis mengkritik DPR itu lebih sekadar lalu lalang tubuh, bukan lalu lalang pikiran. Jadi ada membedakan antara lalu lalang tubuh dan lalu lalang pikiran. Bung Rocky ini mengkritik sekeras apapun, tapi kok bisa lolos terus? Jangan-jangan ada backing gitu. Ada backingnya akal sehat itu. Kan saya mengucapkan itu dengan dalil akademis. Sampai sekarang mungkin masih ada 30 laporan di polisi itu yang mungkin polisi juga gini coba. Satu waktu polisi panggil saya untuk kasus apa ya? Mungkin saya bilang Presiden Jokowi tidak paham Pancasila tuh, lalu dilaporin itu. Ya. Kalau dia paham dia nggak berutang pada Cina untuk kereta cepat misalnya itu saya kasih begituan kan. Kalau dia paham Pancasila itu. Karena dia tahu bahwa kalau dia berutang yang akan bayar ada rakyat dan itu bertentangan dengan prinsip keadilan sosial. Jadi saya bilang, saya mulai dengan asumsi dan asumsi itu mesti saya buktikan. Kalau saya mau buktikan, kasih saya akses untuk pergi pada departemen-departemen yang saya kritik. Kan mereka mau kasih kan? Lo riset itu mesti begitu. Jadi saya nggak pernah ajukan sesuatu yang sifatnya delik. Sehingga polisi satu waktu dia udah pusing. Bagaimana cara? Memang ada delik Pak. Jadi yang saya kritik itu betul-betul policy kebijakan dengan basis akademis. Saya nggak anti Jokowi, saya anti kebijakan Jokowi yang nggak masuk akal. Lalu saya terangkan di mana nggak masuk akal kan. Orang bilang, ya Anda menghina presiden. Saya nggak pernah menghina presiden. Kan itu intinya kan. Nah, lalu intinya adalah ada backingan atau tidak? Rocky Gerung harus bukan soal backingan. Tapi kalau misalnya yang ngelaporin itu otaknya ada, pasti saya kena delik. Yang ngelaporin juga dungu, ngapain? Oke, lagi. Mbak Tejo silakan. Yang waktu marah-marah sama jaksa itu ya. Ayo Mbak. Pancasila itu bukan sumber hukum, kalau nggak salah. Karena Pancasila nyata, bisa diuraikan. Nah sumber hukum adalah sesuatu yang harusnya intangible, yang abstrak. Bisa dijelaskan nggak? Indonesia selalu mengklaim bahwa ada nilai tertinggi yang jadi acuan hukum positif kita itu. Disebut sebagai philosophical foundation itu. Kalau kita baca dari mana ide itu muncul? Muncul dari tradisi yang disebut positivisme. Dia nulis tentang Stephen Baum teori itu. Di dalam buku itu diterangkan bahwa sumber hukum terakhir dia mesti dalam kondisi fiktif. Jadi nggak boleh konkret. Sekarang Indonesia mengambil resiko dengan mengatakan Pancasila itu adalah sumber hukum tertinggi mengikuti teori Stephen Baum ini. Nah kalau kita konsisten, lo yang bikin teori itu bilang sumber hukum tertinggi itu nggak boleh dirumuskan. Dia harus abstrak supaya dia jadi shaping ideas aja tuh. Menjadi ide penuntun. Kalau idenya konkret, nanti orang bingung. Berarti nanti tafsirnya beda-beda tuh.
Jadi biarkan sumber hukum itu abstrak. Sekarang kalau Pancasila disebut sebagai sumber hukum tertinggi, nah Pancasila itu konkret, ada tanggal lahirnya, silanya ada 5. Jadi secara teoritis salah menyebut Pancasila itu sumber hukum, apalagi sekarang disebut Pancasila ideologi negara. Di mana di dalam konstitusi kita disebut Pancasila ideologi negara? Dalam seluruh dokumen negara kita nggak ada. Yang ada Soekarno bilang Pancasila itu adalah falsafah negara, bukan ideologi. Pak Harto bahkan bilang Pancasila adalah asas tunggal, bukan ideologi. Tiba-tiba Jokowi bilang itu ideologi, konsekuensinya panjang. Di mana di dunia ini negara yang berideologi? Nggak ada. Yang ada adalah fasisme itu ideologi. Yang berideologi sekarang tinggal Korea Utara, komunisme itu. Jadi nggak boleh disebut Pancasila itu ideologi negara. Dia boleh kita sebut kesepakatan bersama untuk menuntun Indonesia. Valen, gimana sudah siap ya menghadapi ujian nasional nanti? Berat ya. Silakan. Paradigm kan ada positivity, neopositivism dan juga critical theory. Saya pikir kalau Tumben lu tahu. oh of course. Nah, itu saya tahu. Partisipan Valen, dan lain-lain gitu loh. Iya. Dan saya melihat kalau Bang Rocky kan ke critical theory kalau saya lihat. Wih, Ini berat kau mau nanya apa nunjukin bahwa kau ahli hukum? Dua-duanya, Mbak. Nggak, supaya dianggap. Mau Supaya dianggap, supaya mau dianggap. orang Tapi kan hukum gitu critical loh. Tapi Ya. critical theory, Kak Jo, itu dimulai dari ada misbelief system. Yang muncul dari lingkungan. Nah, mungkin apakah memang dari dulu ada kekecewaan dari Bang Rocky, di dulu-dulu dengan pemerintahan yang ada segala macam. Sehingga memang siapapun yang memimpin, Bawaannya itu akan kritik terus mulu. diuji, terus dikaji, terus dikritisi. Nah, sementara yang sedang dibicarakan oleh Bang Rocky kan selalu akal sehat, akal sehat. Ini juga apakah menjadi bagian dari Bang Rocky juga akan membuat sesuatu, jurnal atau kajian ilmiah atau apa sehingga kegergetan kepada masyarakat kita yang tidak berakal sehat ini akhirnya mulai bisa disebarkan oleh Gini, ya itu betul Bang Pak Rocky. Gue cuman ingin bongkar persembunyian feodalisme, persembunyian ketidakjujuran. Itu Dengan kegelisahan dari hati ya? it comes from my inner heart wholeheartedly. Tapi kan Bung Rocky selalu ngomong otak lu dipakai, jangan dungu. Baru kali ini gue denger Bung Rocky ngomongin tentang hati. Gini ya, Ternyata Bung Rocky punya hati juga. Bukan, wholeheartedly. ini. Tepuk tangan dong. Kalau dilihat dari apa yang disampaikan kan kayak nggak punya hati loh. Enggak dong. Tuh. Oke. Buat apa bedain antara otak dan Ada bedanya pasti. Nggak ada. Di dalam teori kita bedain antara reason dan passion. Oke. Tetapi sebagai manusia etis ada istilah kolbu. Kolbu itu lebih tepat itu. Ada reasoning yang dihayati gitu. Atau ada perintah hati yang akhirnya harus diolah oleh otak dan otak terima perintah itu kan. Saya nggak perlu. Oke, tepuk tangan. Ya, kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Oke, tadi sudah banyak sekali box yang dibuka dan pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bung Rocky Gerung. Silakan kita buka lagi boxnya, yang tersisa adalah nomor ini. 7. Nomor 7, kita buka di balik nomor 7. Wow, keponya plus 62. Oke. Persilakan kesempatan untuk audiens yang akan memberikan pertanyaan langsung kepada Rocky Gerung. Siapa rekan-rekannya? Ada yang berani ini. Ada? Gua aja mikir Silakan. keras. Oke, silakan. Saya ingin bertanya, jadi dalam sebuah kontennya Bang Rocky yang membahas soal KPK itu banyak pejabat yang pensiun itu secara tidak jujur. Nah, kalau Bang Rocky sendiri nih, bagaimana sih Bang mempersiapkan pensiun bagi Abang sendiri, dan kalau pensiun tuh Abang mau jadi apa? Ini Silakan. saya berupaya seolah-olah saya punya gaji supaya ada pensiun itu. Ada pekerjaan. Ini if and only if ya. Kan kita tahu pensiun itu artinya saya tahu masa depan saya dijamin. Dijamin oleh siapa? Oleh perusahaan atau oleh negara tuh. Sekarang bagaimana orang mau mempersiapkan pensiun kalau misalnya harga sawit volatilitasnya tinggi. Harga minyak goreng sekarang yang tadinya disiapkan untuk dihemat. Tiba-tiba para produsen minyak goreng kan lagi ngancam Jokowi nih. Bahwa mereka akan nggak mau produksi lagi karena presiden, pemerintah masih berutang pada produsen minyak goreng. Jadi kita sebut pensiun kalau ada ketegasan dan ada kejujuran di dalam kebijakan publik. Orang merencanakan pensiun karena dia tahu kebijakan publik itu jujur tuh. Nah sekarang susah. Semua orang bahkan yang punya uang banyak dia nggak tahu bagaimana membuktikan bahwa pensiun dia itu akan berguna untuk hidupnya nanti. Jadi Bung Rocky untuk
Mempersiapkan itu bagaimana? Minyak goreng makin mahal, apa segala macam. Ya, Saya gua- basic-basic aja ya, yang minyak goreng aja ya. Biasa aja lah. Ya saya ikut Ibu Mega rebus aja semua. Oke, next ke penanya kedua. Judul kita kali ini kan No Rocky No Party. Nah, party yang paling party menurut Bung Rocky sendiri itu seperti apa sih? Pertanyaan paling ajaib nih. Keren loh. Keren Keren dong. Buat Bung Rocky mikir, bener. Party kan tuh suasana kan. Jadi kita sebut, oke saya ada dalam party, artinya ada dalam suasana tuh. Jadi party itu adalah kata sifat. Nah party yang ada sekarang tuh kata benda semua tuh. Jadi party yang paling party adalah party yang tidak ada threshold. Party. Gak ada batasan. Ya Dia kan? nggak ada batasan. Oke, nah ngomong-ngomong soal party, saya mau tanya, ada sebuah video yang Bang Rocky sedang asyik gitu. Apakah ini termasuk party yang disukai oleh Bang Rocky? Kita akan lihat nih video yang satu ini nih. Oh, ada konser. Oh, ini party ala Rocky kan? Oke. Saya pikir tadi Nah, Bang Rocky ini video ini viral banget loh. Oh iya, Ini viral banget, betul. Boleh dong. Apakah ini party yang sesungguhnya Rocky sukai, lakuin? Ya itu jadi viral karena ini kan namanya kejahatan kamera. Kenapa? Yang mengganggu privasi orang. Tapi memang itu ruang publik. Jadi selalu orang mau lihat apa yang unik di situ kan. Biasanya saya datang sendiri ke macam-macam ini. Nah malam itu saya datang dengan seseorang dan ya biasa aja kan orang mau nonton musik lalu ya ngapain dipersoalkan. Kan itu suasana yang memungkinkan saya menikmati wilayah yang non politis. Oke, udah cukup politis nggak jawaban saya? Oh, oke. Masih ada box yang tersisa. Silakan kita akan pilih next boxnya. Ini sadar. Oke, satu itu biasanya bola nomor 3 ya, oke. 3, oke. Di balik 3 ada truth or dare. Dare. Oh, milih. Oke, dare ya. Berarti pilih tantangan. Nah, Wah, kita tantangan main. kali ini yang akan kita tantang ke Rocky Gerung adalah cuaks politik namanya. Cuaks politik tentang capres. Nah, oke, ada aturannya. Saya ingin para panelis berdiri untuk berbaris. Boleh? Berdiri. Berdiri, berbaris. Mulai dari Valen, Sorry nih aku nggak tahu Willy. nih, apa sih cuaks-cuaks tuh? Mbah Tejo, Abdur, berbaris menghadap ke kamera tengah. Valen paling depan, diikuti Bang Willy, Mbah Tejo, Ini viral Abdul. nih, yang cuaks beginian. Bang Kohar, Yes. dan, kakak. dan Ayo, juga depan, Bung depan. Rocky Gerung. Kita akan mulai dari hitungan yang ketiga, dari Valen dulu. 3, 2, 1. Kalau ngeritik orang, yang dikritik nggak boleh marah. Giliran dia dikritik, dia marah-marah. Cuek. Gayanya doang yang elit. Bayar pajak ngirit. Cuak. Mantap. Boleh, Mbah Tejo, Mbah Tejo. Makannya ikan salmon, tapi milih presidennya ikut arus. Iya. Oke, boleh. Lanjut, Abdur. Katanya wakil rakyat, tapi apa-apa ikut ketum partai. Juang! Nggak berani ya. Oke. Bukan. Jangan pilih yang banyak janji, apa gunanya kalau cuma bikin mimisan. Mending pilih yang banyak gagasan. Cuak! Oke, Bang Daging banget, Kohar. cuaknya daging. Oke, Bung Rocky nih. Ayo. Tuh. Kampanye untuk negeri tapi mencuri untuk diri sendiri. Cuak! Tepuk tangan, terima kasih. Silakan para panelis. Sekali lagi, terima kasih panelis dan juga Bung Rocky. Oke. Udah cukup ya. Oke, ini salah satu ya sindiran satir yang menarik, boleh lah ya. Oke, kita akan masuk ke box selanjutnya yang dipilih. Masih ada ya? Masih ada 3. Oh, masih ada 2. Oh, masih ada 3. Bung Rocky, pilih nomor berapa? 8. 8, kita buka di balik 8. Akal sehat, kita akan langsung saja. Persilakan untuk Bung Valen. Silakan. Oke. Jadi di sini nanti Bang Rocky ada box akal sehat. Oke. Ini filosofinya adalah apa yang Bung Rocky sering katakan tentang akal sehat terhadap figur-figur ini. Menurut Bang Rocky, saya cuma nanya. Nah, nanti yang kasih nilai itu Bang Rocky. Bukan saya yang kasih nilai ya. Bang Rocky Oh, berdiri dong. Bang Rocky berdiri kita- saja deh. Boleh. Boleh juga. Sampingnya Valen, Bang Rocky. Oke, Valen.
figur yang pertama. Inilah dia gambarnya. 1 sampai 10, Bang Rocky menilai seorang figur ini. Pak Firly Bahuri. Ketua KPK. 8, kurang 6. 8? Dua dong. 2. Dua dong. Kenapa? Dia yang rumusin 2. Karena Pak Firly itu berupaya untuk menghalangi mereka yang dengan integritas ingin menegakkan kembali prinsip keadilan di KPK. Hal yang udah bagus, kenapa lu singkir-singkirin? Kira-kira begitu Pak Firly. Baik, kita lanjut lagi figur Tapi ini di dalam posisi beliau sebagai pejabat publik ya, bukan sebagai pribadi. Oke. Figur nomor 2, saudara-saudara. Bang Rocky, silakan untuk figur nomor 2. Bapak Mahfud MD, Bang. Berapa? Oke, 1. Mahfud, dia juga mengambil risiko sama 11. Dia mengambil risiko untuk diberhentikan oleh Presiden Jokowi itu. Tapi dia tahu bahwa dia akan diasuh oleh masyarakat sipil dan etika masyarakat sipil itu yang lagi kita titipkan pada Pak Mahfud. Kalau dia gagal, saya turunkan dari 11 jadi 1. 11 sementara ini. Selanjutnya figur Bapak yang berikut ini. Berapa akal sehatnya, Bang? Pak Luhut Panjaitan. Pak Luhut ya jujur mengatakan bahwa dia tidak sanggup negosiasi dengan Cina itu. Jadi 11 juga. 11 juga. Ya kan dia jujur. Karena jujurnya itu. Ya jujur kan. Oke. Kan biasanya Pak Luhut bilang bisa aku atasi itu. Nah sekarang dia kepentok. Jadi Indonesia akhirnya masuk dalam jebakan utang Cina. Dan yang bertanggung jawab adalah Luhut Binsar Panjaitan. Oke. Berikutnya, Bapak yang berikut ini. Kok saya yang Skala deg-degan 1 sampai 10. Oke. Pikirkan baik-baik, Bang. Udah. Akan menentukan ke langkah berikutnya ini, Bang. Udah. Udah, Bang ya? Udah. Berapakah poin akal sehatnya? Udah, saya udah ucapkan. Berapa? Dalam hati saya udah ucapin. Gak apa-apa, Bang. Gak apa-apa, Bang. Saya dukung. Selanjutnya, last but not least, inilah dia. Figur Bapak yang berikut ini. Ini sangat viral sekali, Pak, kemarin. Dulu sih 10, sekarang 0 tuh. Yes. Oke. Kenapa? Kan Pak Ganjar ini korban dari PHP Jokowi. Maka gagal dia tuh. Iya dong. Iya, Bang. Ya. Oke. Baik, terima kasih Bang Rocky Balboa. Sorry, Bang Rocky Gerung. Ya, kembali di Q&A karena setiap pertanyaan selalu ada jawaban. Oke, tadi sudah banyak sekali box yang dibuka dan pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bung Rocky Gerung. Saatnya kita akan masuk ke box kali ini. Masih tersisa 1 dan 6. Bang Rocky pilih yang mana? Nomor 1 kita simpan terakhir. Nomor 6. Nomor 6. Simpan terakhir dong. Oke, nomor 6 kita buka. Teka-teki receh. Ini mah. Kalau tadi kita sudah semuanya serba filsuf dan juga akademik ya. Kita mau tahu sereceh apa sih Rocky Gerung ini bisa Aku nggak banget untuk nih, aku nggak nyambung ya sama kerecehan kita pada malam hari ini. Siap ya Bang? Saya mulai dulu dari pertanyaan nih Bang Rocky nih. Apa persamaan uang dan janji pemerintah? Dua-duanya defisit. Dua-duanya defisit. Ya, Serius itu? Serius banget. Ya kan kita lagi ngomong uang recehan kan. Oke. Nah ini jawabnya nih. Jawabnya. Sekalinya muncul nggak lama hilang atau nggak tahan lama. Ini, jokes receh. Biar apa Bung Rocky dapat gambaran. Gimana, Dur? Dosen-dosen apa yang sedih? Gue tahu. Apa tuh? Nggak mau jawab aja, Bang dulu. Rocky. Dosen-dosen apa yang sedih? Dosen yang mahasiswanya lu. Iya sih sedih sih. Sedih sih saya. Apa bayangin jawabnya dosen-dosen. apa? Tapi jawabannya adalah dosen-dosen apa yang sedih? Rocky Murung. Oke. Selamat datang di dunia receh ya, Bang. Bang Willy, silakan. Bang Willy, gilirannya. Taman-taman apa yang paling kontroversial? Teman apa yang paling? Taman. Oh, taman. Oh, taman. Atau teman lah? Teman yang paling kontroversial. Teman ngaco lah. Teman ngaco. Jawabannya? Teman perwakilan rakyat. Teman perwakilan rakyat. Boleh. Valen. Buah apa yang paling disukai oleh pejabat? Buah tangan Hermes? Bukan. Buahnya janjinya. Oke, tepuk tangan boleh. Bang Lohan. Buahnya janjinya, Bang. Buahnya jadi. Ini receh. Ikan apa yang hidupnya di atas kertas? Ikan apa yang hidup di atas kertas? Ya, Ikan di atas kertas. Sulit ya. nggak tahu.
Jawabannya, kan Rocky Gerung. Ikan Rocky Gerung. Iya. Oke, Pak Tejo, ayo. Indah tapi berbahaya. Indah tapi Tuh, kok berbahaya. lihat saya sih. Jangan dijawab. Jawaban Indah dia. tapi berbahaya. Puncak Rinjani. Bener juga sih. Dulu gue pernah bilang tuh, perempuan tuh indah sebagai fiksi, berbahaya sebagai fakta tuh. Oh. Jadi jawabnya perempuan. Oke, Cik, udah kita dijawab. panik, Bebe. Jadi indah sekaligus berbahaya adalah perempuan karena perempuan indah secara fiksi, berbahaya secara kenyataan. Nah, di Indonesia tokoh perempuan mana yang secara fiksi bagus dan tidak berbahaya kenyataannya? Saya belum pernah bayangin ada yang indah dan tidak berbahaya tuh. Di kepala saya semua yang indah itu berbahaya. Ya. Jadi tidak menjawab pertanyaan Mbak Tejo. Mbak Tejo berarti tidak terjawab. Dia pertanyaan. paksa saya ganti paradigma nih. Oke, jadi Jadi Sri Mulyani berbahaya, artinya semua berbahaya. Mbak Mega Buat berbahaya, Iya. Puan berbahaya. Yes. Kalau yang di video tadi indah berbahaya. Oke, next. Langsung menuju ke box yang tersisa. Apakah box terakhir ini ada top secret? What Nah, about top secret? Oke, Bang Kohar silakan. Bung Rocky ketika membentuk PIB, Partai Indonesia Baru, dan beberapa komunitas-komunitas gagasan itu selalu dekat dengan Dr. Syahrir. Iya. Almarhum Dr. Syahrir. Sedekat apa itu Bung Rocky sama? Ya deket di dalam ide itu. Karena itu kita sama-sama Ciil itu teman-teman baik saya tuh yang dulu dia ekonom Harvard University, saya belajar prinsip-prinsip ekonomi dari dia, itu saya berutang ilmu pengetahuan ekonomi itu. Tapi sekaligus dia teman-teman berdebat yang fair, yang kita bisa marah habis-habisan itu. Tapi kemudian tiba-tiba pada satu kesepakatan, oke, itu hanya soal argumentasi itu. Anda cuma tanya sedekat apa? Sangat dekat secara intelektual. Sangat dekat secara intelektual. Ya. Rasa bersalah atau mungkin kan tadi kata Valentino ternyata Bung Rocky punya hati juga. Betul, Ya ternyata. kan? Orang yang punya hati maka dia akan ada perasaan-perasaan tertentu atau Ya, tadi saya sebut simbol-simbol tadi. tertentu. Itu hal-hal yang Berutang budi mungkin atau selain ilmu gitu kan. enggak ada, saya belum pernah berutang budi pada orang itu. Dalam hal kehidupan. Sama, dalam hal Perjalanan kehidupan, dalam soal apapun, saya tidak berhutang budi pada orang. Jadi tidak merasa harus membalas apapun terhadap Dr. Syahrir misalnya. Apa yang mesti saya balas? Konsekuensi apa? Pengetahuan saya, pengetahuan dia ada di saya, pengetahuan saya ada di dia tuh. Di dalam semua seminar saya berdebat, berdiskusi tuh. Oke, Mbak Tejo. Saya pernah ke Bukit Tinggi, ke rumahnya Hatta. Ternyata Hatta itu kaya banget Pak Hatta. Dan ada Dokar yang kalau sekarang Mercy. Terus ke Blitar, ke orang tuanya Soekarno, yang sekarang jadi museum itu gede, kaya. Artinya ternyata orang kalau mau bisa kritis harus kaya. Ini nggak tragedi nggak? Gimana orang miskin bisa kayak Rocky? Ya bisa aja. Bung Hatta kaya. Iya, tapi Bung Hatta kan bukan dalam soal itu orang hargai dia kan. Bung Hatta kaya apa miskin orang akan hargai dia karena dia membawa pikiran-pikiran sosialisme Eropa Enggak ke tadi kita. Bung Rocky, akal sehat. Gimana mau berakal sehat kalau ekonomi pas-pasan? Ya itu urusan Jokowi, kenapa stunting banyak. Kenapa misalnya hak emak-emak untuk melahirkan bayi yang sehat supaya potensi otaknya berkembang dihalangi oleh infrastruktur yang mengambil hak bayi itu dari hak terhadap susu pindah terhadap menjadi aspal jalan tol, kan itu intinya kan. Oke, Bung Rocky. Sampai sekarang tuh sosok Rocky Gerung itu masih dinilai suka bikin gaduh di media sosial. Walaupun Bang Rocky tadi juga mengatakan Nggak punya medsos, benar Bang Rocky? Saya nggak punya medsos. Sebenarnya apa yang dicari dari sosok Rocky Gerung dengan mengeluarkan konten-konten atau mungkin statement-statement penuh kritikan seperti ini? Kan dari awal saya hanya ingin menguji kebijakan dengan fasilitas critical reasoning gitu. Kan cuma itu, dan saya nggak punya peralatan lain selain pikiran. Kritik itu nggak perlu solusi. Solusi itu bonus kalau gue mau kasih itu. Kan gue udah gaji presiden, gaji menteri, segala macam, gaji anggota DPR kan. Supaya mereka cari solusi, pasti dibalikin ke gue udah gaji mereka kok. Nah, kalau kemudian ada stigma, no Rocky no party, nggak ada lo nggak gaduh. Bung Rocky menganggap itu sebagai sanjungan atau sesuatu yang negatif tentang sosok Rocky Gerung sendiri? Ya supaya terhubung dengan bahasa milenial sih, no Rocky no party, kan sama aja tuh.
no Tejo, no Bejo itu kira-kira. Nah, kemudian yang terakhir, Pak Rocky, konkret sekarang apa yang akan dilakukan? Karena itu, Singkat saja. inline di dalam apa yang saya terangkan itu, saya nggak pernah berhenti memberi kritik. Jadi bayangkan misalnya orang mau yang konkret apa gitu. Kalau yang konkret, ya gue jadi presiden aja gue bikin yang konkret kan. Tapi kan gue mau kan. Oke. Jadi orang selalu menilai kalau Anda kritisi itu artinya Anda tidak menyumbang pada negara kan. Ngapain gue nyumbang pada negara yang bohongi gue tiap hari kan. Jadi saya kasih kritik pada negara. Maka saya menginvestasikan kritisisme itu buat sebuah generasi yang seharusnya hari-hari ini bisa memilih presiden yang otaknya bagus, moralnya tinggi, kan itu intinya. Oke, dengan kritik adalah bentuk kontribusi nyata dari seorang Rocky Gerung. Tepuk tangan. Jo, Oke. terakhir. Oke, terakhir Ya, waktu sudah habis, ada Bang Willy. Descartes mengatakan, aku berpikir maka aku ada. Rocky mengatakan, aku mengkritik maka aku ada. Oke, Ya, mungkin itu ya. Terima kasih The untuk vision of Johanna itu. Rocky Gerung. Bob Dylan ya. Oke, tepuk tangan sekali lagi untuk Rocky Gerung 9 kali dan gua juga ngomong. para panelis. Terima kasih sudah hadir di Q&A kali ini. Dan para audiens, terima kasih rekan-rekan Oke, ya. mahasiswa. Karena setiap pertanyaan selalu ada hanya di Q&A. Sampai jumpa.